Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bagas Imam Samudra, NPM 2174405. Saya dari Teknologi Pembenihan Ikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang rasisme dan HAM, yaitu mulai dari hinaan dan stereotip terhadap warna kulit dan bentuk fisik, didiskriminasi di sekolah, tempat kerja, pengadilan, hingga intimidasi oleh aparat keamanan. Banyak orang di Indonesia atau di seluruh dunia diskriminasi hanya karena warna kulit. Mari kita kulik lebih jauh apa yang dimaksud dengan rasisme dan mengapa harus dibasmi tuntas. Apa itu rasisme? Rasisme adalah perbedaan perilaku dan ketidaksetaraan berdasarkan warna kulit dan ras, suku, dan asal-usul seorang yang membatasi atau melanggar hak dan kebebasan seseorang. Rasisme juga sering diartikan sebagai keyakinan bahwa manusia dapat dibagi menjadi kelompok terpisah berdasarkan ciri biologis yang disebut ras. Gagasan ini juga meyakinkan ada hubungan sebab akibat antara ciri fisik suatu ras dan kepribadian, kecerdasan mayoritas, dan ciri-ciri budaya dan perilaku lainnya, yang membuat beberapa ras secara bawaan lebih unggul dari yang lainnya. Kenapa rasisme itu berbahaya? Pemikiran rasis bisa membuat seseorang punya prasangka buruk terhadap ras tertentu. Prasangka buruk ini bisa berdampak negatif terhadap orang yang terdiskriminasi. Bahkan rasisme mengawali banyak peristiwa mengerikan dalam sejarah dunia, seperti pembantaian Yahudi dan Nazi. Rasisme kerap berujung pada penyiksaan dan perilaku buruk. Rasisme memandang mereka yang berbeda sebagai bukan manusia, tapi objek yang bisa diperlakukan semena-mena. Di negara yang terbentuk konflik rasial, penyiksaan dan perlakuan buruk sering menimpa kelompok yang menjadi target perilaku rasis. Misalnya di Amerika Serikat. Meski setengah dari orang yang ditembak dan dibunuh polisi berkulit putih, tapi jumlah orang kulit hitam yang ditembak tidak profesional dibandingkan komposisi demografi di Amerika Serikat. Jumlah orang kulit hitam kurang dari 13% populasi, tapi yang dibunuh polisi lebih dari 2 kali lebih banyak dibandingkan orang kulit putih. Setiap 1 juta populasi orang kulit hitam, ada 30 orang tewas ditembak polisi. Jumlah ini timpang dengan statistik yang menyatakan dalam setiap 1 juta populasi orang kulit putih, 12 orang tewas ditembak polisi. Rasisme melengkapi impunitas. Negara yang lalai dan tak menganggap serius rasisme bisa mengakibatkan mekanisme yang ada tak bisa mengidentifikasi dan memperbaiki pola diskriminasi di banyak negara. Perilaku buruk aparat kerap tidak bisa diidentifikasi tuntas. Kalaupun berhasil tuntas dan didakwa, mereka hanya mendapat hukuman ringan. Sebaliknya, korban yang melapor ke otoritas tidak mendapat perlindungan memadai dari ancaman dan intimidasi. Misalnya di Prancis, menurut data Ombudsman Nasional Prancis, pemuda imigran asal Arab dan pemuda kulit hitam 20 kali lebih mungkin dituduh sebagai kriminal dan digeledah polisi Prancis di jalan hanya karena warna kulit mereka. Penggeledahan ini meredakan martabat manusia dan kerap berujung pada intimidasi dan kekerasan. Rasisme bisa menyebabkan konflik terbuka. Untuk mempertahankan kekuasaannya, pemimpin politik kerap membangkitkan kebencian ras untuk menggalang kekuatan mereka, memandang lawan sebagai bukan manusia yang bertindak dihormati hak-haknya dan mengintimasi pelanggaran HAM.
Hasilnya, rasisme mencemarkan segala aspek kehidupan bermasyarakat, termasuk sistem keadilan. Rasisme menyebabkan kesenjangan akses pendidikan, pekerjaan, dan kesempatan lainnya. Secara historis, mereka yang secara terbuka mengakui atau memperhatikan rasisme berpendapat bahwa anggota ras berstatus rendah harus dibatasi dan pada pekerjaan berstatus rendah. Sementara anggota ras dominan harus memiliki akses eksklusif kekuasaan politik, sumber daya ekonomi, pekerjaan berstatus tinggi, dan hak-hak sipil lainnya. Walaupun ideologi rasis mungkin memudar di masa kini, tapi diskriminasi ras berdasarkan warna kulit tetap berlanjut, membuat anggotanya tak punya akses ke pendidikan, pekerjaan, dan berbagai kesempatan lainnya. Rasisme membuat perempuan semakin terdiskriminasi. Beberapa bentuk diskriminasi ras menimpa perempuan dan laki-laki secara berbeda. Ada tindakan rasis yang hampir sepenuhnya dialami perempuan, seperti sterilisasi paksa perempuan komunitas adat. Terkadang diskriminasi ras menimpa perempuan dalam cara tertentu. Misalnya ketika aparat memperkosa atau melecehkan perempuan untuk mengintimidasi sebuah komunitas. Di saat lain, konsekuensi berbentuk berbeda untuk perempuan. Misalnya ketika pemerkosaan berujung pada kehamilan tidak diinginkan dan pengecualian. Pemerkosaan beberapa kali dipakai sebagai instrumen penyiksaan dan intimidasi terhadap ras tertentu. Misalnya pada kerusuhan Mei 1998. Bias rasial juga diduga melatar belakangi perkosaan terhadap ratusan perempuan Tionghoa di berbagai lokasi di Indonesia, hingga Presiden Habibie kala itu merekomendasikan pembentukan Komnas Perempuan. Catat Komnas Perempuan tentang kekerasan seksual pada peristiwa Mei 1998. Penyebutan sebagai elemen tentara Indonesia diduga menjadi pelaku. Bagaimana rasisme di Indonesia? Golongan masyarakat Eropa menganggap ras mereka lebih unggul dari ras lain, punya derajat lebih tinggi, dan kekerasan mereka berhak berlaku semena-mena, seperti mengeksploitasi golongan lainnya. Penggolongan kelas itu dipertajam dengan menegakkan aturan yang diskriminatif, misalnya orang asli Indonesia tidak boleh masuk ke stadion sepak bola. Menurut sosiolog Robertus Robert, rasisme memberi jalan masuk bagi bangsa Eropa untuk menaklukkan orang asli Indonesia. Bangsa Eropa menaklukkan Indonesia dengan menyerang dimensi paling mendasar dari eksistensi manusia, yaitu fisik dan rasnya. Sebutan bangsa kuli juga diletakkan penjajah pada masyarakat saat itu. Sebutnya yang merendahkan itu menjadi strategi penjajah untuk mempermudah penguasaan ekonomi dan politik di Indonesia. Lepas dari penjajahan asing, warga Indonesia sendiri pun tidak lepas dari perilaku diskriminatif. Beberapa insiden yang pernah meledak belum lama ini menguak perilaku rasisme sebagian warga Indonesia kepada orang Papua. Misalnya pada Agustus 2019, sebuah organisasi masyarakat menyerang asrama mahasiswa Papua di Surabaya, menuduh mereka membuang bendera ke selokan sebelum perayaan kemerdekaan dan menghina
dengan kata-kata seperti monyet, anjing, babi, binatang, dan kulit hitam. Insiden ini mendorong orang Papua turun ke jalan, memprotes tindakan diskriminatif itu di beberapa kota. Ironisnya, beberapa peserta aksi tersebut lalu justru ditangkap atas tuduhan makar. Oke, terima kasih. Bila ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.